Om Swastiastu. Selamat sore dan salam bahagia buat mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, saya selaku pengampu mata kuliah hukum bisnis adalah Iktid Sirna akan memberikan perkuliahan yang kedua dengan tema subjek dan objek hukum. Adapun beberapa unit yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah subjek hukum. Nah, kemudian di dalamnya terdapat manusia dan badan hukum. Kemudian yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, kemudian lingkup yang ketiga, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang atau hak jaminan. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Tuhan, adapun beberapa sasaran yang perlu dicapai dalam perkuliahan ini adalah target dan sasarannya. Yang pertama, secara umum, mahasiswa memahami tentang objek dan objek hukum. Saya ulang, tujuan utamanya adalah mahasiswa memahami tentang subjek dan objek hukum. Nah, secara khusus, tujuan dan sasarannya adalah mahasiswa dapat mengerti, memahami, dan menjelaskan tentang subjek hukum, objek hukum, serta hak dan kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang. Nah, untuk memahami hal tersebut, apa yang disebut dengan hukum bisnis, kita akan pahami pertama adalah subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Kita akan mulai dari pemahaman pengertian subjek hukum. Nah, secara bahasa Belanda disebut dengan rechtsubject. Nah, kemudian saya akan mengambil beberapa pendapat beberapa para ahli yang terkait dengan keahlian di bidangnya. Nah, menurut Algra adalah subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Nah, artinya adalah dia di dalam suatu perusahaan memiliki suatu kewenangan, karena dia disebut dengan orang atau yang memegang jabatan. Nah, sedangkan pengertian wewenang di sini adalah wewenang untuk menjadi subjek dari hak-haknya yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Nah, artinya pengertian lintas di sini adalah jalur-jalur atau yang terkait dengan hak-hak atau kewajiban dalam perusahaan dan dia bisa menjalankan dan memberikan suatu kewenangan dan kebijakan. Nah, di sana sebagai suatu contoh yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia atau orang atau yang disebut dengan natural person. Nah, kemudian badan hukum atau fixed person misalnya adalah PT, ya, perseroan terbatas, PN, ya, perusahaan negara dan koperasi dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian kenapa manusia disebut sebagai subjek hukum? Nah, di sini secara yuridis ada dua alasan yang menyebutkan bahwa manusia disebut sebagai subjek hukum. Yang pertama, manusia memiliki atau mempunyai hak-hak subjektif. Yang kedua, kewenangan hukum dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, kemudian berikutnya,
pada dasarnya manusia memiliki hak sejak dalam kandungan. Nah, itu terkandung di dalam pasal 2 KUHP Perdata. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau disebut dengan akil balik. Nah, kalau dulu adalah di atas 21 tahun, nah sekarang juga bisa dikategorikan di atas 17 tahun. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa atau umurnya di bawah 17 atau 21 tahun. Jadi orang ditaruh di bawah pengampunan atau pengampuan. Boleh katakan masih dibiayai oleh orang tua. Atau seorang wanita yang bersuami istri walaupun belum berumur 21 tahun. Nah, itu sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata. Nah, setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Jadi artinya tidak setiap manusia unang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diwakilinya. Nah, untuk unang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya, dibutuhkan adanya suatu syarat kecakapan. Jadi kecakapan yang di sini syarat-syarat seseorang yang cakap dalam bentuk hukum yaitu nomor A, seseorang yang sudah dewasa, sudah berumur 21 tahun. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah nikah atau pernah nikah. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum atau dia adalah berjiwa sehat dan berakal sehat. Nah, kemudian nomor B, badan hukum. Nah, selain manusia, badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Dalam hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan badan hukum, yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak secara hukum atau dalam kurung melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurusan-pengurusan. Nah, kemudian badan hukum menurut pendapat Wirjono Projodikoro itu adalah suatu badan yang di samping manusia atau perorangan juga dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Jadi para ahli lain menyebutkan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu, nah seperti yayasan, nah itu, nah seperti PT. Kemudian Sri Dewi Mujuen atau Sofian mengatakan baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum. Jadi merupakan person atau pendukung hak dan kewajiban. Kalau dilihat dari pendapat tersebut, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Sama dengan manusia disebabkan karena pertama, badan hukum itu memiliki hak atau kekayaan sendiri. Yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang nomor tiga, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang nomor empat, ikut serta dalam lalu lintas hukum bila melakukan jual beli. Yang kelima,
mempunyai tujuan dan kepentingan atau memiliki harta kekayaan di sini ya. Nah, kemudian badan-badan hukum itu yaitu ada badan hukum publik dan ada badan hukum privat. Kenapa disebut dengan badan hukum publik? Itu adalah karena badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan badan hukum privat? Karena badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sivil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dan orang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Nah, kemudian dapat dilanjutkan bahwa setelah kita memahami yang disebut dengan subjek hukum, yang kedua adalah apa itu objek hukum. Jadi objek hukum di sini dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi objek hukum di sini haruslah sesuatu yang bermanfaat atau diatur berdasarkan hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku kedua BWI tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan ini adalah benda angkasa, sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan atau belum dapat dikatakan sebagai benda karena tidak atau belum ada yang memilikinya. Nah, kemudian pada masa kini selain diatur di buku kedua BWI, hukum benda juga diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Itu juga dikatakan sebagai hal yang sama. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengandung tentang hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verbal. Nah, kemudian dari beberapa hal tersebut di atas, ada juga pendapat beberapa para ahli hukum atau doktrin yang membedakan berbagai macam benda, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud dan tidak berwujud, arti penting perbedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan benda dimaksud. Yaitu, kalau benda berwujud, itu benda yang bergerak. Pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda tidak berwujud, benda tidak bergerak. Pemindahan tangannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya jual beli rokok dan jual beli rumah. Benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sesuai dengan pasal 509 BWI. Kemudian benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak, yaitu pasal 511 BWI. Misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak,
hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan. Benda-benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda dipakai habis dan ada juga istilah benda tidak dipakai habis. Perbedaan ini penting, artinya adalah dalam hal pembatalan perjanjian, pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu, harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis, serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis, tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, doktrin juga membedakan berbagai macam benda menjadi benda sudah ada dan benda akan ada. Artinya, benda atau penting pembendaan itu terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian, benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang, dan pelaksanaannya, perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Bahkan perjanjian yang objeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Nah, itu sesuai dengan pasal 1320 butir 3 BWI. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, nah ini bisa diartikan, arti pentingnya dari suatu perbedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan. Umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda-benda yang melanggar ketertiban kesusilaan. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan beberapa pendapat-pendapat atau doktrin yang membedakan berbagai macam benda, yaitu benda yang dapat dibagi letak perbedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi atau prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan dengan sekaligus atau dapat bertahap. Misalnya perjanjian memberikan suatu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman. Yang penting jumlahnya harus 1 ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasinya tidak dapat dilakukan sebagai demikian atau sebagian, melainkan harus secara seutuhnya. Misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru coknya, tidak seperti itu, dan lain sebagainya. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, ini lain halnya ya. Jadi benda penting perbedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari jenis tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya.
Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu. Karena berlaku asas siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan peliharaan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita dapat lanjutkan dalam bentuk pemahaman hukum bisnis yang ketiga, yaitu hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang atau hak jaminan. Hak kebendaan yang bersifat pelunasan atau sebagai pelunasan utang atau hak jaminan adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Nah, kemudian dengan demikian, hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau aksesoris dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang, piutang, atau perjanjian kredit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian hutang piutang dalam KUHP Perdata tidak diatur secara terperinci namun tersirat di dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti, yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Nah, kemudian dari hal tersebut di atas dapat dipahami juga mengenai macam-macam pelunasan utang. Nah, kemudian nomor A adalah jaminan umum. Jadi jaminan umum di sini adalah pelunasan utang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yakni besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum adalah telah memenuhi persyaratan antara lain benda tersebut bersifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Nah, kemudian nomor B, jaminan khusus. Nah, jaminan khusus di sini menyangkut tentang pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai atau hipotek dan tanggungan dan fidusia. Nah, kemudian kalau gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperbolehkan atau diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Nah, kemudian di sini ada yang menjadi syarat-syarat atau sifat-sifat gadai, yakni gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Gadai bersifat aksesori artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. Kemudian adanya sifat kebendaan. Kemudian syarat inbeurtelling artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan
dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hak preferensi atau hak untuk didahulukan. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan si bayarnya. Sebagian dari hutang, oleh karena itu gadai tetap melekat pada seluruh benda. Nah, kemudian apa itu objek gadai? Nah, objek gadai di sini dijelaskan semua benda bergerak dan benda dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud, yang berupa berbagai hak untuk mendapat berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat hutang kepada pembawa atau untender atas tunjuk atau unorder, dan atas nama atau op name, serta hak paten. Hak pemegang gadai, yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri atau eigenmerti Goverkop. Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan utang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang tersebut harus dilakukan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai atau hak retensi sampai ada pelunasan utang dari debitur atau jumlah hutang dan bunga. Pemegang gadai memiliki preferensi atau hak untuk didahulukan dari kreditur yang lain. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka hukum supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Nah, untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga atas izin hakim tetap menguasai benda gadai. Nah, kemudian di sini ada istilah hipotek. Ya, apa itu hipotek? Dapat dijelaskan di sini, hipotek adalah berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan sesuatu perhutangan atau verbintenis. Sifat-sifat hipotek yaitu bersifat aksesoris, yakni bersifat halnya dengan gadai. Mempunyai sifat Jagdgeval atau druid de suite, yaitu hak hipotek senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapapun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata. Itu objek hipotek yakni sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 96, hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya undang-undang, maka objek hipotek hanya meliputi hal sebagai berikut. Nah, di sini dikaji kapal laut dengan bobot 20 meter kubik ke atas berdasarkan pasal 509 KUH Perdata, pasal 314 ayat 4 KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 tentang pelayaran. Sementara itu kapal berdasarkan pasal 509 KUH Perdata menurut sifatnya adalah benda bergerak karena bisa berpindah atau dipindahkan. Sedangkan berdasarkan KUHP 510 KUH Perdata,
kapal-kapal dan perahu-perahu atau perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atau berdiri terlepas dari benda-benda sejenis itu adalah benda bergerak. Hak tanggungan, yang ketiga hak tanggungan. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UU-TH, hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Nah, kemudian dapat dijelaskan dengan demikian, Undang-Undang atau UU-TH, Undang-Undang Tata Tanggungan atau Hak Tata Tanggungan, memberikan kedudukan kreditur tertentu yang kuat dengan ciri sebagai berikut. Pertama adalah kreditur yang diutamakan adalah the preference, jadi terhadap kreditur lainnya. Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut atau selama perjanjian objek belum dilunasi atau the suit. Kemudian memenuhi syarat-syarat spesialitas dan publisitas. Nah, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian dapat dijelaskan mudah dan pasti pelaksanaannya dan eksekusinya. Benda yang akan dijadikan jaminan hutang yang bersifat khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti berikut. Benda-benda tersebut dapat bersifat ekonomis atau dapat dinilaikan dengan uang. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. Tanah yang akan dijadikan jaminan ditunjukkan oleh undang-undang. Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum bersertifikat berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah nomor 29 tahun 97 tentang pendaftaran. Objek dan hak tanggungan yakni hak milik HM, hak guna usaha, kemudian hak guna untuk usaha atau hak HGU. Jadi hak pakai atas tanah negara atau hak atau objek hak tanggungan tersebut terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996. Nah, kemudian di sini juga disinggung mengenai fiducia. Apa itu fiducia? Nah, fiducia yang lazim dikenal dengan nama PEO atau fiduciary agendum atau operek, yang dasarnya merupakan suatu perjanjian asesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Nah, kemudian dengan demikian hubungan hukum antara pemberi fidusia atau kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, maka penyerahan hak milik suatu barang debitur atau pihak ketiga kepada debitur secara kepercayaan sebagai jaminan utang. Nah, fidusia di sini adalah merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Nah, kemudian dibahas juga mengenai sifat jaminan fidusia, yakni dijelaskan di sini adalah berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikatan aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak di dalam memenuhi suatu prestasi untuk memberikan suatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Nah, sehingga akibatnya jaminan fidusia harus demi hukum. Apabila perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia hapus. Nah, kemudian apa itu objek fidusia sebagai objek jaminan fidusia? Yakni benda. Jadi benda di sini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Jadi yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Benda tidak bergerak harus memenuhi syarat-syarat antara lain benda tersebut tidak dapat dibebani dengan tanggungan. Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotek. Untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi Tuhan, kemudian perjanjian fidusia di sini adalah perjanjian yang merupakan yang harus dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akte jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Nah, kemudian dibahas juga mengenai hapusnya jaminan fidusia, yakni jaminan fidusia hapus karena hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, kemudian dari pemahaman tersebut di atas, baik yang telah dibahas tadi menyangkut tentang subjek hukum, objek hukum, dan beberapa jaminan yang menjadi jaminan atas pelunasan utang, para mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi Tuhan, kami dari pengampu mata kuliah hukum bisnis juga memberikan beberapa evaluasi yang kiranya perlu dijawab, dan jawaban ini kurang lebih kami berikan rata waktu adalah 3 hari dari sekarang. Yang pertama adalah sebagai bahan evaluasi dan tugas, para mahasiswa-mahasiswi yang kasih Tuhan disarankan dan diarahkan untuk membuat suatu perbandingan subjek hukum antara manusia dan badan usaha. Nah, kemudian berusaha menjelaskan persamaan dan perbedaannya di mana kedua hal tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dalam suatu perusahaan bisnis. Nah, ini silakan nanti saudara mahasiswa-mahasiswi dapat mengkaji dengan baik sesuai dengan penjelasan di atas tadi. Nah, evaluasi dan tugas yang kedua adalah objek hukum dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, dari kedua hal tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda dalam bentuk jaminan kepada pihak ketiga apabila perusahaan ingin mengembangkan usahanya atau memberikan jaminan atas harta kekayaan perusahaan. Nah, jadi pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh pemahaman hal tersebut di atas. Nah, jadi setelah Anda memahami dan membaca dan mendengarkan apa yang saya kaji di atas, Anda kiranya bisa menjawab ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda menanggapi hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang atau hak jaminan dalam suatu perusahaan. Nah, 3 evaluasi atau tugas ini mohon kiranya dapat dikerjakan dengan baik. Semoga Anda bisa memahami dan mengertikan dengan baik dan dapat mengaplikasikan di tempat bekerja, atau bagi yang belum bekerja mungkin setelah bekerja dapat mengaplikasikan dengan baik di suatu perusahaan di mana Anda bekerja.
Demikian yang dapat saya sampaikan lewat perkuliahan ini. Semoga ada manfaat dan maknanya. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Tuh bunyi dangin nih terekam. Oh, Ori nak ngerekam tau.